Sekarang tetap deh balik lagi sama gue Anggi Ahmad dari staf koordinator Angkatan Hima Ilmu Komunikasi dari Angkatan 2019. Nah, kita udah ada abang kita nih. Udah seperti ada namanya Bang Hikmat Derajat. Mungkin Bang Hikmat bisa perkenalan diri, Bang. Oke, nama gue Hikmat. Ini kita santai kan ya, gue nggak apa-apa ya. Nama gue Hikmat. Nama gue Hikmat, angkatan 2015 di Kom. 2015. Lulus tahun berapa? Lulus, wadaw. 2019 tahun kemarin. Iya, 2019. Kalau nggak salah ya, gue lupa. Iya, pas lagi gue maba. Oke, ya itu. Kalau boleh tahu nih, abang sekarang kesibukan apa nih, Bang? Sekarang? Gue kesibukannya sekarang kerja di Bandung. Terus, apalagi ya, sambil handle project-project paling gitu. Nah nih, Bang Hikmat nih, jago nih masalah edit gitu nih. Waduh. Aduh. Amin. Oke, Bang. Dulu nih plot twist sedikit, Bang Hikmat ini adalah pernah menjabat di struktural Hima Ikom, Bang? Pernah. Nah, sok abang, kalau abang pernah menjabat di Hima Ikom tuh abang pernah menjabat di periode berapa, Bang? Dan di bagian apa nih, Bang? Di periode 4 jadi Kabak CI, terus di periode 5 jadi Kadep Kominfo. Nah, kita sekarang ngulik dari yang Kabak CI-nya dulu nih, Bang. Kreatif interaktif, bagian kreatif interaktif. Boleh. Ini tuh orang kreatif interaktif. Udah kayak namanya kreatif, ya udah berarti pasti kreatif nih Bang Hikmat nih tentang konten-konten. Aduh, enggak juga. Emang biasa teman-teman, abang kakak yang lagi nonton mungkin nanti yang nonton atau adik-adik maba atau abang kakak yang masih kuliah, biasa Bang Hikmat merendah untuk meroket. Waduh. Bercanda semuanya nih, kita bercanda. Oke, Bang, kreatif interaktif itu kalau boleh tahu bagian apa, Bang, dan fungsinya itu untuk apa ya, Bang? Gimana? Bagian kreatif interaktif itu bagian apa dan fungsi bagiannya itu apa ya, Bang? Kalau boleh tahu nih. Kreatif interaktif sama kayak namanya, kreatif interaktif itu kita bagian yang tugasnya apa? Desain, terus kita pokoknya kan kalau dari Advo itu dia nerima apa ya, ibaratnya informasi, terus kita olah tuh jadi desain, jadi segala macam gitu. Yang lebih menarik mungkin ya, Bang? Betul, lebih menarik. Nah, mungkin tuh jadi mahasiswa juga ngebaca informasinya juga lebih enak gitu dibanding cuma ngeliat teks doang kan. Jadi kita betul. bikin di feed gitu. Betul. Nah, berarti tuh dari advokasi mungkin nerima informasi-informasi dari yang lain-lain ya, Bang. Dikasih ke kreatif interaktif untuk dikembangkan lagi. Nah, jadi yang kalian lihat itu di feed Hima Ikom itu tuh dari hasil bagiannya Bang Hikmat nih dulu, kreatif interaktif ya, Bang. Bang, kreatif interaktif itu kita harus jago Photoshop atau gimana nih, Bang? Ada yang kalau misalnya kayak gitu gimana tuh, Bang? Nah, kalau itu dari dulu gue sempat bilang sih, jadi ke Angdif ya. Angdif bukan sih sebutnya? Anak bener ya? Mungkin ya bagian kali ya, Bang. Staff ya. Bagiannya, iya. Ya, staff, ya Allah. Betul. Gue udah lupa, udah lama. Staff itu, gue sempat bilangin sih nggak harus jago, nggak harus bisa Photoshop dan lain-lain sebenarnya. Di situ juga kita bisa sambil belajar soalnya. Betul. Kayak waktu dulu gue bilang, coba lu lihat yang menurut lu paling keren poster tuh kayak gimana sih? Nah, dari yang lu lihat ini, terus kira-kira lu bisa gak bikin ya? Kalau nggak bisa, di YouTube tuh kan banyak banget tutorial ya. Betul, Bang. Nah, jadi kita sambil belajar juga tuh, yang penting kita tahu taste-nya kayak gimana, yang penting kita tahu yang bagus kayak gimana sih, yang lagi model yang bagus zaman sekarang tuh kayak gimana sih, kayak gitu sih paling. Yang penting taste-nya tahu, mana yang bagus, mana yang enggak gitu. Apalagi kan kita standarnya udah tinggi kan. Benar, setuju. Udah harus bagus lah gitu. Setuju. Gitu. Feed Hima Ikom tuh kalau kalian lihat di IG tuh, wah, gokil. Udah maksudnya tuh berwarna, terus jelas informasinya tersampaikan gitu ya, Bang. Tuh. Nah, di periode 4 itu, di periode gua pertama kali kita yang ngadain feeds per bulan. Sebelumnya itu masih random, jadi yang penting desain. Kalau di periode 4 kita mulai tuh feeds per bulan satu tema biasanya gitu. Nggak tahu sekarang masih gitu nggak sih per bulan? Masih, Bang.
biasanya tuh awal bulan nanti ngasih ya. ganti berubah tuh sekalian Nah, welcome bulan apa betul. gitu. Nah, itu awalnya di periode 4 kayak gitu. Di periode gue dulu. Jadi lebih apa ya, Bang? Menarik gitu, kita bacanya juga enak kan, warnanya Tuh. pastel-pastel. Setuju sih itu. Makanya Iya. kayak mungkin tuh, nah buat teman-teman yang emang kayak pengen masuk kreatif interaktif, pengen tahu, nggak harus berarti kan, nggak harus kayak bisa Photoshop atau yang lain-lainnya gitu kan ya, Bang. Sama-sama belajar soalnya. Iya, Nah, betul. dulu nih Bang, kalau boleh tahu Bang, kenapa nih Abang tuh pengen daftar bagian kreatif interaktif Bang? Nah, uniknya buat yang itu gue nggak daftar. Jadi sempet untuk jadi bagian kabak itu Mm-mm. kan udah ada duluan kadepnya. Zaman periode Iya. 4 tuh kadepnya Abam. Mm-mm. Nah, Abam langsung Tadi Bang mulai. Abang ya Bang Kadep Kominfonya ya Bang? Nah, dari situ awalnya gue tuh orang yang apatis, cukup apatis. Mungkin buat anak-anak yang tahu, dulu gue nggak pernah pengen ikutan organisasi gitu-gitu, nggak sempat kepikiran. Mm-mm. Nah, ini juga buat mahasiswa-mahasiswa yang apatis nih, yang nggak pengen tahu nih himpunan kayak gimana. Nah, gue terus di situ gue diajak jadi kepala bagian nih, Ya kepala kabak ya. bagian bener Bang. Nah, jadi kabak sama abang. Awalnya gue belum tahu himpunan kayak gimana segala macam. Nah, jadi awalnya itu dari abang kontak gue kan, gimana lu mau nggak jadi kabak kominfo gitu. Awalnya gue nggak sempat kepikiran tuh mau jadi, bahkan ikut himpunan aja nggak sempat kepikiran awalnya. Terus abang ngajak, yang yakinin gue segala macem. Akhirnya join tuh, akhirnya ya udah bang gitu, ngikut, dan akhirnya enjoy. Ternyata masuk himpunan menyenangkan gitu. Iya Sampai gak? jadi kadep ya Bang? Waduh, amin. Iya betul. Nah makanya berarti mungkin gini sih Bang, pengalaman Abang tuh selama di himpunan tuh oke, generalnya mungkin enjoy ya Bang. Nah kalau secara spesifiknya tuh gimana Bang? Mungkin kayak gimana yang Abang rasain gitu sih Bang? Yang gue rasain ya, kalau CI, khususnya CI Iya. itu apa ya, awalnya gue sempet kaget kayak karena banyak pressure tuh dari banyaknya acara event-event sekalian itu, kita harus bikin tuh semua posternya tuh. Mm-mm. Kadang ada yang mintanya H-1 yang kayak gitu-gitu lah. Gue Iya sempet iya. sempet kewalahan juga, Mm-mm. sempet kewalahan awalnya. Terus lama-lama apa ya, yang penting kita tahu ritmenya sih, sama nggak nunda-nunda kerjaan. Biasanya anak itu gitu, belum dapat idenya, dia bingung kan Oh iya buat benar benar ngedesain, benar. jadi ngelama-lamain gitu bisa penyakitnya anak CI kalau nggak hilang-hilangan. Zaman gue dulu gitu, kalau nggak hilang-hilangan lama tuh kerjaan gitu. Mungkin awal kaget kali ya Bang, kayak banyak kan yang harus diinin, tapi lama-lama Abang nemu sendiri caranya gimana gimana untuk nanganinnya Bang. Betul, betul, betul. Nah, kalau misalnya sekarang kan Abang udah lulus nih ya Bang. Udah Mm-mm. November 2019 kemarin tuh Bang Hikmat nih lulus teman-teman. Pas lagi gue maba. Pas lagi 2019 jadi Iya, maba. Nah, apa sih Bang yang Abang rasain nih? Ini secara general ya Bang, sehimpunan nih. Apa sih yang Abang rasain tuh kayak perkembangan diri Abang, mungkin kayak jadi bisa nggak lebih bertanggung jawab, kayak tugas nggak nunda-nunda. Apa sih Bang Abang rasain gitu benefitnya? benefitnya yang paling jelas gue rasain itu jadi gampang bersosialisasi. Soalnya kan gue pada dasarnya ini orang yang introvert, jarang nongkrong gitu. Iya, iya. Terus dengan gue masuk himpunan, gue jadi bisa bersosialisasi. Gue cara ngobrol sama orang tuh gini ya, cara cara respect sama abang-abang tuh kayak gini gitu, kayak gitu-gitu sih. Di dunia kerja kepake banget. Apalagi kalau khususnya juga di CI, kayaknya sekarang hampir hampir tiap apa ya, desainnya segala macam, jadi kepake lah. Kepake banget ya Bang. Jadinya ya Bang, ilmu-ilmu yang Abang dapetin kepake banget. Mm-mm. Oke. Nah, berarti tuh Ya emang gitu. benefitnya tuh Alhamdulillahnya gitu. banyak ya Bang yang Abang dapetin ya. Benefit dari CI maupun himpunan Mm-mm. secara luasnya. Betul. Kalau setuju nggak Bang, kalau misalnya gue bilang sebenarnya himpunan itu membuat diri lebih berkembang, udah dari diri yang udah berkembang menjadi lebih berkembang lagi. Setuju nggak Bang kalau dibilang kayak gitu Bang?
Benar-benar setuju. Cuman balik lagi ke anak-anaknya. Jadi kadang ada juga yang ikut himpunan tapi nggak nge-explore dirinya gitu. Nah, justru waktu yang paling tepat tuh ketika lu masuk himpunan dan lu benar-benar nge-explore apa sih kemampuan gue, apa yang bisa gue lakuin buat himpunan, apa yang bisa gue lakuin buat anak-anak mahasiswa yang ada di sana gitu Pak. Berarti Jadi jangan cuman masuk terus ngikutin yang ada aja gitu. ngalir aja gitu ya Bang ya. Gimana? Cuma ngikut aja gitu ya. Iya, iya. Nah, ini nih Bang, maksudnya Bang Hikmat nih berarti gue bilang punya dua sisi ya Bang. Abang yang pertamanya awal introvert dan sekarang Abang jadi berorganisasi orang ya Bang. Betul. Nah, Lucunya lagi, gimana tuh Bang? gue tuh biasa yang, ini sedikit cerita aja, maksudnya Iya, sebelum gue ikut himpunan tuh gue, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, enjoy. Sebelum himpunan itu gue sering banget ngabisin waktu di kosan depan laptop segala macem kan. Nah sekarang udah nggak ada himpunan, udah anak-anak angkatan gue juga udah nggak ada, ngerasa kehilangan gitu. Aduh, dulu gue suka ngumpul-ngumpul, ngobrol segala macem, kok sekarang udah sepi gitu. Jadi kayak bersosialisasi tuh enak gitu. Berarti yang tadi balik lagi Bang, maksudnya yang Abang kan tadinya awalnya Abang cerita Abang introvert, kayak cuma diem di kosan. Mungkin bukan introvert, kayak jarang nongkrong aja mungkin gitu ya Bang. Terus Abang Terus masuk, terus Abang masuk organisasi. Nah itu tuh Abang tuh gimana Bang menyesuaikannya, kayak tadinya kan Abang yang kayak jarang nongkrong, terus akhirnya Abang himpunan kayak ada rapat rutin, terus abis rapat mungkin kayak nongkrong. Itu gimana tuh Bang? Awal-awalnya ngerasa kepaksa, nggak ikhlas gitu, kayak wah gue dulunya gini, sekarang gue harus mau nggak mau harus rapat gitu, mau nggak mau harus kenal banyak orang, dimana gue juga ngapalin nama orang susah banget, suka lupa lah gitu, ibaratnya baru kenalan udah lupa yang kayak gitu-gitu lah, yang kayak gitu-gitu. Terus menyesuaikan dirinya ya lama-kelamaan jadi terbiasa gitu, karena gue juga ngikutin ritmenya, ngedesain segala macem gitu, dan ada juga staff-staff yang juga ngebantu gue gitu. Dari situ sih paling jadi dekatnya juga awalnya ke staff-staff gitu. Dari staff-staff yang ada akhirnya ngumpul tuh, jadi lebih terbuka lah sama banyak orang. Berarti sempat awalnya tuh kayak terpaksa, akhirnya keterpaksaan itu jadi terbiasa ya Bang. Mungkin kayak gitu kali ya Bang. Cuma Abang bersyukur nggak Bang? Bersyukur nggak Abang pernah masuk himpunan gitu? Jadi kayak mungkin bisa dibilang merubah Abang nggak Bang? Merubah habit Abang gitu. Bisa jadi, bisa. Betul. Bisa jadi kayak gitu. Oke. Nah Bang, kalau boleh tanya nih Bang, Abang kan 2015 ya Bang? Sama gue aja beda 4 tahun nih, 2019 ya Bang. Nah itu tuh Abang dulu di kampus tuh kayak... Waduh, iya. Merasa tua gue. Merasa tua. Dulu tuh Abang di kampus kayak gimana Bang habitnya setelah selesai kelas ngapain? Kayak gitu kebiasaan Abang gitu. Kebiasaan ya. Sebelum ikut himpunan sih gue sempat ikutan komunitas di luar kayak Forsi yang kayak gitu-gitu. Terus bisa langsung balik ke kosan, habitnya gitu doang. Kalau nggak nongkrong sama anak-anak Forsi dulu, ya balik langsung. Paling Bener-bener gitu doang. Jadi kalau misalnya kayak ada tugas, yang ngerjain tugas dulu apa segala macem gitu. Tapi kalau boleh nanya dulu nih Bang, Abang tuh BR apa Markom Bang? Maksudnya broadcast atau Markom? Broadcast. Oh broadcast. Oke, berarti cocok lah broadcast. Tapi nggak juga ya, masuk kreatif interaktif nggak harus broadcast juga ya teman-teman. Ini Bang Hikmat kebetulan aja nih soalnya. Ya nggak Bang? Nggak harus. Nggak harus kan? Kebetulan. Kebetulan. Nggak harus. Tapi misalnya kalau ngomongin broadcast nih Bang, gimana sih Bang dulu broadcast tuh kayak gimana sih Bang? Jujur gue juga belum merasakan ya Bang, broadcast dan Markom. Oh iya, belum ada. Belum Bang, di semester 4 nanti. Udah belum sih? Udah ada penjurusan belum sih? Belum Bang, semester 4. Oh belum ya? Oh iya. Broadcast itu broadcast itu lebih belajar gimana cara lu jurnalistik, terus gimana cara bikin film, terus cara director, cara bikin storyboard, terus apa lagi ya? Yang kayak gitu-gitu sih. Jadi sebenarnya outputnya bisa jadi jurnalistik, jadi kameramen, segala macam yang benar-benar di belakang TV lah gitu. Beberapa temen gue juga ada yang langsung kerja di TV setelah itu gitu. Berarti
kalau misalnya mungkin banyak pertanyaan ya Bang, kayak, mungkin kan ini juga kita Hmm. buat teman-teman mahasiswa baru nih mungkin yang belum tahu atau yang anak-anak 2019 yang belum milih konsentrasi, mungkin kalau misalnya jadi anak broadcast itu bisa Bang, mungkin kayak pertanyaan, "Bisa nggak sih Bang jadi presenter di TV atau yang lain-lain, reporter?" Gitu-gitu Bang. Bisa sih. Sebenarnya profesi apapun nggak menutup kemungkinan yang mau dari Markom, mau dari broadcast, Mhm, selama dia passion untuk jadi itu ya sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Kan kita edukasi juga aja. dibantu sama ada tim-tim ya, ada klub-klub kan, ada Ya, tim-tim di sana gitu yang betul betul Bang. Makanya mungkin ini edukasi lagi nih, berarti nggak selamanya kayak Bang Hikmat tadi yang Bang Hikmat bilang nggak selamanya dari broadcast doang atau dari Markom aja. Kita semuanya bisa masuk ke apapun. Yang penting punya skill ya Bang dan hmm, punya passion juga. betul betul Jadi nih Bang Hikmat gitu. tuh kepala bagian pada periode 4, kepala bagian kreatif interaktif dan Kadep Kominfo periode 5 ya Bang. Iya, betul. Ya, betul. Nah, jadi mungkin teman-teman kalau misalnya kayak teman-teman banyak yang bertanya, CI itu, ngeditnya tuh ngedit apa aja Bang? Cuma feed doang kah? Atau ada yang lain Bang? Sebenarnya banyak dari proker, terus feeds proker juga bisa kita handle. Terus video juga kita tag video dari video perkenalan. Kalau zaman gue nggak tahu Iya, sekarang gimana. iya. Ada video perkenalan, ada video nanti kita regen, yang kayak gitu-gitu. Jadi semua produk-produk kreativitas ya dihadirin dari si CI itu sendiri gitu. Nah, kalau teman-teman abang, kakak, atau yang lain-lain, atau terutama untuk mahasiswa baru nih, yang pengen ngelihat kreativitas anak CI, bisa ngelihat di video-videonya di YouTube Hima Ikom ya Bang? Ya Nah, betul. itu di situ tuh ada kreativitasnya Bang Hikmat, abang-abang CI yang lain, kakak-kakak CI yang lain. Iya benar. Betul betul. Keren-keren. Apalagi yang sebelum-sebelum gue juga keren-keren banget. Asli, asli keren-keren banget. Maksudnya tuh out of the box gitu Bang. Nah makanya jadi itu kan jadi standar kan buat waktu pas ngejabat itu jadi kayak gue abang-abang gue udah bikin kayak gini nih gitu. Mm. Gue harus bisa bikin yang lebih gitu. Minimal nggak malu-maluin lah gitu. Oh iya, Nah bener-bener. gimana caranya gue ngedapetin si standar itu ya dengan cara gue bener-bener mempelajari gitu. Misalnya kayak ada teknik editing apa yang belum gue bisa ya gue pelajarin di YouTube yang kayak gitu-gitu sih. Jadi yang penting pengen belajar aja. Yang penting apa ya tetap nge-explore gitu. Apa sih yang lagi terbaru gitu yang kayak gitu-gitu. Iya, betul, betul, betul. Nah, mungkin kita nyerempet tadi nih Abang bahas masalah edit-edit ya Bang. Abang kalau misalnya, mungkin ini kayak teman-teman mahasiswa baru, kita kan kuliah prodinya ilmu komunikasi ya Bang. Pasti bersentuhan langsung sama teknologi-teknologi ya Hmm. Bang. Hmm. Mungkin Bang Hikmat bisa ngebagi ilmunya nih Bang, kayak misalnya kalau misal mau belajar Photoshop tuh kayak gimana, langkah awalnya, nge-startnya tuh gimana, atau Premiere atau yang lain-lain gitu Bang, buat edukasi juga mungkin. Oke. Okay. Kalau Photoshop sendiri, yang penting tahu dulu toolsnya. Kan di situ banyak tuh toolsnya itu Iya ada betul. macam-macam lah, gue sampai lupa namanya. Itu benar-benar dipahamin dulu apa sih fungsi dari tools ini, fungsi dari tools itu gitu. Dari situ untuk shortcutnya biar jalan cepetnya nih, biar cepet bisa lah gitu ibaratnya. Mm-mm. Lu benar-benar harus punya satu gambaran yang kira-kira yang keren apa yang buat diedit ya, kayak misalnya digital imaging atau bikin vektor kalau di Illustrator. Nah lu lihat dan lu coba tiruin aja dulu. Bisa nggak bikin yang sama gitu, minimal bikin yang sama. Sambil nonton juga, kalau gue sambil nonton tutorial di YouTube segala macam kayak gitu-gitu. Sebenarnya sekarang Hmm. source buat kesana sih banyak banget gitu untuk mempelajari Photoshop dan lain-lain. Sama halnya dengan Premiere dan lain-lain gitu. Jadi kita harus punya satu apa ya, satu disebutnya guide mungkin, satu Mm-mm. guide yang kayak oh ini udah nih keren nih gitu. Misalnya di bawah gue ada backpacker kurus, kalau tahu anak Tahu, CI juga waktu itu. tahu. Nah itu dari yang awalnya masih mungkin gak bisa bilang biasa gitu ya, sampai yang sekarang hasilnya bener-bener wow gitu, keren banget Keren itu. sih. Dia bener-bener belajar gitu, dia bener-bener belajar, dia bener-bener nge-explore apa yang dia suka gitu. Itu gokil Gitu sih. sih. Kalau maksudnya tuh kayak Mm-hmm. editan-editannya tuh keren. Nah, jadi tuh teman-teman, kalau misalnya yang mau belajar, kita bisa ngikutin tips Bang dari Bang Hikmat nih, kayak tahu toolsnya dulu ya Bang. Terus mau belajar, Tuh. cari-cari referensi. Iya, jadi ada beberapa yang kayak gini. Jadi dia bisa ngedit nih, dia ngerti. Cuman dia nggak punya taste. Maksudnya
yang dia contoh tuh yang gitulah gitu, yang biasa gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang taste-nya bagus tapi dia bisa bikinnya. Nah, yang taste-nya bagus gak bisa bikinnya ini potensial banget. Dua-duanya sih potensial, maksudnya yang penting apa ya, ibaratnya tahu gitu. Kira-kira ini enaknya diapain ya gitu. Ini secara layout harusnya kayak gimana ya, kayak gitu. Kalau di Photoshop ya atau Illustrator juga sama sih, kurang lebih kayak gitu. Lebih punya ini kali Bang, mungkin kayak standarnya tuh lebih tinggi aja gitu mungkin ya referensinya. Jangan pernah takut untuk nggak bisa jangan pernah takut untuk nggak bisa niruin itu gitu. Ya, Pasti ada caranya gitu. setuju. Ya, bagus lah pokoknya anak-anak CI mah percaya dah. Percaya deh Bang sama anak-anak CI. Amin. Semoga yang sekarang ya keren ya. Keren Bang, Apa asli. keren nih? Yang sekarang juga Keren keren. ya, alhamdulillah. Pasti kan anak CI punya habit tersendiri ya Bang. Editingnya tuh kalau nggak tengah malam sampai pagi. Bener. Iya bener. Nah nih Bang, mungkin Abang kan karena pernah di posisi menjadi anak himpunan dan pernah menjadi orang yang kayak cuma kuliah pulang ya Bang. Pesan Abang apa nih Bang untuk teman-teman mahasiswa aktif yang sekarang nih? Mungkin yang dari 2019, 2020 sama 2018 gitu Bang. Terutama 2020 yang baru masuk nih. Pesan gue sih, mumpung masih di kuliah ya, masih berkutat dengan perkuliahan, benar-benar explore, benar-benar tahu apa sih yang gue suka, apa sih yang gue pengen gitu. Jadi setelah lulus dari situ benar-benar tahu gitu goals gue kuliahnya apa gitu. Jadi bukan cuman kuliah terus bingung gue kerja di mana, gue ngapain ya abis ini. Bahkan setelah kuliah itu harus dipikir mau gimana gitu setelahnya. Kalau bisa sih jangan kuliah pulang ya. Kalau misalnya kuliah pulang pun pas pulang ada hal yang produktif gitu, ada yang emang dikerjain dan bermanfaat gitu. Jangan cuma tidur doang ibaratnya gitu. Jadi mumpung masih di perkuliahan, maksimalin waktunya buat nge-explore banyak hal. Bukan cuma satu hal, jadi misalnya ada yang suka editing, dari editing foto ke editing video misalnya, editing video balik kemana, atau fotografi mungkin, kayak gitu. Nah, itu nih pesan dari Bang Hikmat. Karena kalau misalnya kuliah tanpa pengalaman juga kayak percuma gitu ya Bang ya. Bener, bahkan beberapa temen gue yang emang passion banget di dunia fotografi, di dunia fotografi ini khususnya kan gue sempat juga ikut kopi ya, di dunia fotografi. Sebelum dia lulus aja, dia udah sempet dapat kerjaan yang lumayan oke gitu. Jadi pas dia udah lulus, dia udah nggak pusing lagi dia harus kerja apa gitu. Sampai segitunya kalau emang passion gitu. Nah, mungkin Abang pernah apa sih Bang, kayak Abang 4 tahun kuliah, apa nih Bang yang menjadi kesulitan Abang tuh pas lagi Abang berorganisasi, kan Abang 2 tahun ya Bang berorganisasi, menjadi kepala bagian dan menjadi kadep kepala departemen. Nah itu tuh gimana nih Abang cara membagi waktunya? Pasti kan permasalahan mahasiswa tuh manajemen waktu, uang dan segala macam. Bener. Manajemen waktu sih yang paling parah. Jadi emang kadang udah nggak tahu waktu gitu, pulang kuliah jam berapa, kita masih ada rapat segala macam, bahkan besoknya kuliah pagi yang kayak gitu-gitu. Untuk ngaturnya jangan suka nunda-nunda kerjaan yang di depan mata ibaratnya. Jadi kadang suka di ini nih, kayak misalnya ada tugas di kuliah, sebenarnya bisa dikerjain hari itu tapi lebih milih untuk kerjain nanti gitu. Nah, nanti dapat tugas lagi dari himpunan jadi makin numpuk kan. Yang kayak gitu-gitu. Jadi belajar buat ngebagi waktunya, kapan lo harus kuliah, kapan lo harus benar-benar emang bisa fokus di himpunan gitu. Sebenarnya dua-duanya harus fokus sih kalau misalnya memang udah masuk himpunan ya. Iya benar. Lebih tahu skala prioritas mungkin ya Bang, tahu tanggung jawab dan skala prioritasnya ya Bang. Kita tahu urgensi kita yang mana, misalnya kuliah lagi urgensi banget, lagi banyak tugas, ya berarti kita memprioritaskan kuliah dulu. Kalau emang di himpunan ini berarti kita ke himpunan dulu. Itu sih maksudnya banyak juga nih yang kayak Bang Hikmat rasain, abang-abang mungkin abang kakak dan yang lain pernah rasain tuh, pasti manajemen waktu nih yang kita dapat belajar banget banyak ya Bang di himpunan tuh. Itu sih makanya jadi kalau bisa manajemen waktunya ya Bang. Jadi sadar akan apa sih yang harus gue lakuin duluan gitu. Jadi bukan cuman sekedar misalnya kita di himpunan nongkrong terus misalnya ngobrol-ngobrol sampai lupa waktu, padahal kita ada tugas yang lainnya gitu. Jadi ada hal-hal yang emang harus diprioritasin, ada hal-hal yang emang bisa ditinggalin dulu sejenak gitu. Makanya kayak gitu sih Bang, maksudnya
gue walaupun baru mau setahun ya bang, belum satu periode, cuma kayak kepake banget tuh manajemen waktu tuh pasti kita jadi bisa ngatur waktu, tahu mana prioritas gitu sih. Apalagi di zaman kayak pandemi gini ya, maksudnya jadi orang relatif lebih mager kan sebenarnya. Cuman justru dengan kondisi sekarang kita harusnya lebih aktif lagi, lebih nge-explore lagi tentang diri kita gitu. Setuju, Apa yang kita pengen, apa yang kita suka, apa yang kita pengen gitu. Benar-benar setuju bang. Nah, mungkin abang ada nih kayak tadi pesan udah, sekarang pesan apa ya, kesan abang di himpunan nih, kayak wah gue dulu tuh ketemu temen gokil-gokil di angkatan gue, di himpunan, di kampus lah terutama gitu bang. Iya, apa ya, awal-awal gue masuk himpunan sih gue gak ngerasa, karena kan gue ngerasa belum bisa buka diri ya, maksudnya kayak sih gitu, kayak gue masih risih lah dengan keramaian himpunan pada saat itu. Terus pertengahan jalan gue mulai ngerasa apa ya, nyaman bisa dibilang gitu ya, karena temennya gokil-gokil, dan kebetulan juga kayak ada hobi gue yang jadi, gue kan hobi main gitar ya, terus kita jadi sering main gitar bareng segala macem yang kayak gitu lah, jadi asik gitu, jadi momen lah gitu. Itu pesan kesannya bang, berarti kesan abang nih selama di himpunan gitu ya atau di kampus bang, karena abang Iya itu broadcasting. pesan ya. Abang broadcasting, Apa tuh? apa matkul yang paling abang sulit selama abang menjadi anak broadcast atau anak ikom lah terutama? Waduh. Apa tuh bang? Mungkin broadcast movie project. Nggak, BMP gue malah enjoy ngerjainnya. Seneng karenanya bang. Nggak begitu ngerasa terberatin. Yoi, karena kan emang passion tuh di situ, emang seneng bikin video segala macam, bikin film. Apa yang paling gak enak ya? Daslok kah? Daslok tuh gue, dasar logika nggak ada gue. Oh lu nggak ada bang? Oh iya, beda jauh, kita lupa. Statistik gue nggak suka statistik, gue suka hitung-hitungan. Statistik. Ya sih. Kayaknya tuh emang statistik tuh emang musuh anak ikom bersama kayaknya bang. Skip sih. Iya, skip sih gue. Apalagi yang dulu ngajar ya ampun. Siapa yang namanya Pak Edward ya? Wah itu Pak Edward sangat baik. Masih ada nggak sih? Masih ada bang, masih ada ya? Sangat baik kan nih? Sangat baik, Pak Edward sangat. Dengan HT-nya nggak? Dengan kan, HT sebagai Intel. Ya, kata temen gue sih pernah bawa HT dia. Oh iya benar. Pasti dosen ikom tuh punya karakter tersendiri kalau kalian ketemu. Punya karakter masing-masing, punya warnanya masing-masing. Setuju bang, setuju. Tuh kalau statistik, nih anak-anak semester yang baru masuk, mahasiswa baru 2020, jangan harap kalian di ikom gak ketemu matematika. Kalian tetap ketemu matematika. Seperti saya sedang merasakan di semester ini. Dan sialnya satu-satunya matkul yang gue dapet sih cuma statistik doang. Gue nggak pengen ngulang, gue skip gue. Astaga. Karena mungkin kalau matkul-matkul lain kita masih pengen bang ngulang bang. Tapi kalau statistik kayaknya ya cukup lah, udahlah. Takutnya diulang makin mundur kan, bahaya kan. Itu yang repot. Nah, itu repot banget. Oke, berarti masa pandemi kayak gini nih abang sambil ngedit juga kali ya, ngalurin hobi tetap ya sambil gawe. Betul. Nah ini kalau misalnya mungkin kalau buat teman-teman tuh kayak tadi Bang Hikmat bilang ya, teman-teman 2020 kayak bisa nanya apa, mungkin kayak banyak nih bang teman-teman anak ikom yang punya bakat di editing atau yang lain di IO, bisa ini kan bang jadi apa, masuk kayak jadi kayak fotografer, foto prewed, bikin video gitu-gitu kan bang. Gue juga sempet ngebangun IO itu untuk fotografer dari 2014 sampai sekarang 2014 dan itu ngepake banget sampai sekarang alhamdulillah. Cuman lagi berhenti karena pandemi kan. Iya. Modalnya kurang. Enggak sih ya. Canda itu. Ya kita doakan saja semoga pandemi ini bisa selesai secepat mungkin. Betul. Amin. Nah, amin. Nah, nih buat teman-teman tuh kayak pengalaman Bang Hikmat dari 2014, berarti Bang Hikmat masih kuliah tapi dia udah punya sampingan fotografer. Nah, jadi kembangin diri ya, Bang. Kembangin diri lagi ya, Bang. Benar, kembangin diri, benar. Kayaknya sih anak-anak sekarang justru yang maba-maba ya, yang anak-anak SMA sekarang kayaknya sudah pada kreatif sih, gue ngerasa
ada beberapa teman gue yang gue kenal masih anak SMA gitu. Jadi kayak apa ya? Lebih nge-explore bahkan kayaknya dibanding gue gitu. Harusnya kalian juga bisa gitu ketika yang anak sepantaran kalian pada nge-explore, mikirin mau kerja apa gitu, yang kayak gitu-gitu. Juga bisa gitu sebenarnya. Setuju Kerja bang. apa juga bisa sekarang. Bener bang. Kayak lebih ini aja sih ya bang, maksudnya kayak sekarang kuliah online di rumah kan ya bang. Kayak ya udah banyak-banyakin kayak tonton di YouTube, tutorial segala macem. Bener. Biar nambah referensi juga, soalnya tugas-tugas ikom kan juga banyak gitu ya bang, yang adaptasinya sama Photoshop atau edit-edit. Itu jadi nilai plus banget kalau kita misalnya lagi ada tugas, misalnya kayak suruh bikin apa ya, KWH misalnya, KWU ada nggak sih? Ada kan ya, kewirausahaan? Kewirausahaan. Nah di KWU itu kan kita bikin produk. Kalau zaman gue gitu, kita bikin produk. Nah ketika kita bisa desain kan itu jadi nilai plus kan, maksudnya kita bisa ngedesain produk kita pengen kayak gimana, terus cara kita menjualkannya, kita bikin feeds-nya misalnya kayak gitu sih, kepake banget. Jadi kita di sisi lain kita belajar cara bikin produk kayak gimana, sisi lain kita cara ngejual produk gimana sih, kayak gitu-gitu sih. Belajar branding ya bang, menciptakan produk tersendiri. Belajar branding. Nah itu sih makanya tuh banyak banget hal yang bisa kalian kembangin. Kayak Bang Hikmat tuh bisa menjalankan bisnisnya atau IO-nya yang fotografer, himpunan tetap jalan, kuliah juga tetap jalan ya bang. Jadi hal terpenting tuh bisa membagi tanggung jawab. Amin. Betul. Oke bang, mungkin kita udah nyampe di sesi terakhir nih bang. Apa nih bang harapan abang sebagai abang kakak alumni yang pernah ada di struktural? Apa nih harapan abang untuk Hima Ikom, untuk kampus, untuk yang lain-lain lah, terutama Hima Ikom gitu bang? Apa nih bang harapan abang? Untuk Hima Ikom harapannya apa ya? Bisa jadi lebih baik lagi mungkin ya. Lebih kualitasnya lebih baik lagi, bahkan bisa ngalahin yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi terus nge-explore yang tadi gue bilang. Terus nge-explore apalagi yang lebih mungkin setelah fits kreatif per bulan misalnya ada lagi sesuatu yang lain gitu. Terus dari prokernya dengan segala keterbatasan gue udah cukup salut sih sebenarnya sama yang udah ada sekarang nih. Dengan pandemi sekarang kita tetap bisa bikin podcast kayak sekarang gitu. Itu hal-hal yang nggak terfikirkan gue pada zaman itu gitu. Siapa yang bakal mikir ada pandemi ya? Kayak gitu. Gak ada yang tahu juga ya bang. Ada yang tahu, bener. Gitu. Terus untuk Hima Ikom gitu, udah pokoknya tetap on the track lah gitu. Tetap di jalan yang baik gitu. Terus kalau untuk kampus apa ya? BPP turunin. Waduh, gue nggak punya harapan. Iya, BPP turunin deh. Kuliah ketemu kayak jangan online mulu. Asli setuju bang. Di luar aja udah pada ketemu. Yo iya. Di luar tuh udah pada nggak ini lagi, nggak lockdown lagi. Di kita doang, susah banget. Gitu. Apalagi ya. Udah sih. Sukses terus buat Hima Ikom, buat kampus. Amin. Udah itu aja. Semoga doa Bang Hikmat bisa tercapai semuanya, terkabul doa kita semua. Oke Bang Hikmat, kita udah nyampe di ujung acara nih Bang. Di acara podcast ini. Mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih banyak lagi ya Bang. Bang Hikmat, makasih banyak Bang. Obrolan selanjutnya. Sama-sama. Semoga sehat selalu Bang, lancar kerjanya. Amin. Dan semoga pandemi sehat ini juga. Amin. Dan pandemi ini semoga cepat selesai. Amin. Makasih ya Bang. Amin. Oke, sama-sama. Thank you ya. Ya, thank you Bang Hikmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.